Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Amalia Pratiwi dengan NIM 28922250178 dengan prodi manajemen mata kuliah Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk membuat PT Maybe unggul bersaing dalam industri fashion anak. Di sini ada beberapa strategi bisa diterapkan. Yang pertama ada diferensiasi produk, desain unik dan eksklusif. Fokus pada desain pakaian anak yang unik, lucu dan eksklusif yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Kolaborasi dengan desainer lokal atau artis untuk menciptakan koleksi khusus bisa menambah nilai produk. Yang kedua ada bahan berkualitas dan ramah lingkungan. Gunakan bahan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan. Produk yang ramah lingkungan bisa menjadi nilai tambahan yang signifikan. Yang kedua ada branding dan pemasaran yang kuat. Cerita brand yang menarik. Buat cerita yang menarik di balik brand PT Maybe yang bisa menyentuh hati konsumen. Misalnya, fokus pada bagaimana brand mendukung kreativitas dan kebahagiaan anak-anak. Yang kedua ada media sosial dan influencer marketing. Manfaatkan media sosial untuk memasarkan produk kerjasama dengan influencer parenting atau fashion anak dapat membantu meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk. Yang ketiga ada layanan pelanggan yang unggul. Yang pertama pengalaman belanja yang menyenangkan. Pastikan situs web dan toko fisik atau jika ada mudah digunakan dan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Yang kedua, layanan purna jual yang baik. Berikan layanan purna jurnal yang baik seperti kebijakan retur yang mudah dan layanan pelanggan yang responsif. Yang keempat ada inovasi dalam produk dan teknologi. Yang pertama ada personalisasi produk. Tawarkan opsi personalisasi seperti nama anak atau desain khusus sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua ada integrasi teknologi. Manfaatkan teknologi seperti augmented reality atau AR untuk memungkinkan orang tua melihat bagaimana pakaian akan terlihat pada anak mereka sebelum membeli. Yang kelima, efisiensi operasional. Optimasi rantai pasokan. Pastikan rantai pasokan berjalan efisien untuk mengurangi biaya dan memastikan stok produk yang selalu bersedia. Yang kedua ada pengelolaan inventory yang baik. Gunakan sistem manajemen inventory yang baik untuk menghindari overstock atau out of stock yang bisa merugikan perusahaan. Selanjutnya ada kolaborasi dan kemitraan. Yang pertama kerjasama dengan toko anak dan merek lain. Jalin kerjasama dengan toko anak yang lainnya atau merek yang memiliki produk pelengkap untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua ada program loyalitas dan keanggotaan. Buat program loyalitas atau keanggotaan yang memberikan keuntungan eksklusif bagi pelanggan setia. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, PT Maybe dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya di pasar fashion anak, menarik lebih banyak pelanggan dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Yang selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem absensi fingerprint. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Yang pertama pendaftaran dan pengelolaan karyawan. Sistem harus memungkinkan admin untuk mendaftarkan karyawan baru dan mengelola data karyawan atau update delete. Yang kedua ada absensi fingerprint. Sistem harus dapat merekam dan mengelola data absensi berdasarkan fingerprint karyawan. Yang ketiga ada laporan absensi. Sistem harus dapat menghasilkan laporan absensi harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang
4 ada notifikasi dan pengingat. Sistem harus dapat memberikan notifikasi untuk absensi yang terlambat atau yang tidak hadir. Yang keenam ada integrasi dengan payroll. Sistem harus dapat diintegrasikan dengan sistem penggajian untuk menghitung gaji berdasarkan absensi. Yang selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada keamanan data karyawan dan absensi harus aman dan terlindungi dari akses tidak sah. Yang kedua ada kinerja. Sistem harus mampu menangani sejumlah besar data absensi dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada reliabilitas. Sistem harus handal dan dapat diakses setiap saat. Yang kelima ada skalabilitas. Sistem harus dapat digunakan mudah ditingkatkan untuk menangani pertumbuhan jumlah karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan sistem absensi fingerprint. Yang pertama, data flow diagram DFD level 0. Yang pertama ada HR manager, sistem absensi fingerprint, dan fingerprint scanner. Yang pertama itu ada sistem absensi fingerprint. Yang kedua ada lalu ke pendaftaran karyawan. Yang ketiga ada rekam absensi. Terus yang selanjutnya ada pencet lapor dan berikan laporan absensi. Yang kedua ada entity relationship diagram atau IRD. Yang pertama ada karyawan. Di absen itu ada ID karyawan, PK, terus nama, terus ada tanggal lahir, di situ ada jabatan yang pernah kerja di PT MyB itu. Ternyata ada selanjutnya ada departemen. Di absensi itu terletak ada ID absensi, PK, ID karyawan atau FK, tanggal waktu masuk bekerja dan waktu keluar kita selesai bekerja. Selanjutnya fingerprint. Di situ di fingerprint ini ada ID fingerprint atas nama kita, ada ID karyawan dan data fingerprint karyawan. Di sini ada Volkrat sistem PT MyB. Mulai karyawan scan fingerprint, terus lanjut bisa atau tidak, terus tampilkan pesan yang error, terus catatan waktu masuk keluar kita selama bekerja di situ. Selanjutnya kalau sudah absen, lalu simpan data absensi, buat bukti bahwa kita tuh pernah bahwa kita tuh sudah melakukan absen di PT MyB. Dan selanjutnya ketika kita sudah absen dan data kita disimpan, lalu pencet selesai. Dengan analisa kebutuhan dan perancangan sistem ini, PT MyB dapat beralih dari sistem absensi konvensional ke sistem fingerprint yang lebih efisien dan akurat akurat dalam absen dan fingerprint. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.